menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai standar operational procedure dari webinar ini. Yang pertama, dimohon untuk dapat mematikan mikrofon dan video untuk kelancaran webinar hari ini. Yang kedua, bila terdapat pertanyaan mengenai webinar pada hari ini, partisipan dapat menulis di kolom komentar dengan format nama, instansi, dan pertanyaannya. Oke, baik. Selanjutnya, hari ini kita memiliki tamu yang sangat spesial. Selamat datang kepada Bapak Muharram Jaya Pangoriseng, selaku Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Dimohon untuk dapat memberikan sambutannya kepada Bapak Muharram. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan webinar HAGI yang kebetulan diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Komwil. Dan hari ini adalah, kalau tidak salah, ini adalah acara ketiga dari Komwil. Karena yang pertama itu adalah Komwil Eropa, kemudian disusul Komwil Amerika, dan sekarang Komwil Aceh. Jadi ini salah satu kolaborasi yang dilakukan oleh para pengurus HAGI untuk terus memberikan pencerahan kepada kita semua, termasuk tentu saja kepada para student chapter, mahasiswa-mahasiswa kita, untuk mengenal lebih dekat tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui nanti ketika kita lulus. Jadi itu tujuan utama dari pelaksanaan webinar-webinar ini. Hari ini kebetulan Komwil Aceh yang melaksanakan. Terima kasih Pak Muksin Umar yang telah mengorganisir untuk pengisian hari ini yang dilakukan oleh Komwil Aceh. Kebetulan ini juga kolaborasi karena pembicaranya adalah Pak Ibnu Rusdi dari Komwil Aceh dan moderatornya adalah Pak M. Rusli dari Komwil Sulawesi Tengah atau Palu. Ini luar biasa, mudah-mudahan ke depan juga Komwil-Komwil lain segera melanjutkan secara series. Jadi ini series 3, walaupun tidak ditulis saya lihat di ininya ya bahwa series 3, tapi ini series 3 dari webinar yang dilaksanakan oleh Komwil. Masih banyak nanti tema-tema yang kita akan angkat. Saya mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, saya lihat sudah 153 orang, untuk terus mengikuti webinar-webinar yang akan diselenggarakan oleh HAGI. Ini webinar-webinar ini free dan dapat e-sertifikat. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Itu adalah bagian atau perwujudan dari komitmen HAGI untuk memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan nasional. Sebelum kita lanjutkan webinarnya, saya izinkan untuk meminta para peserta sekalian. Kebetulan hari ini kita kehilangan salah satu guru besar geologi yang notabene itu adalah penggagas dari Sandi Stratigrafi Indonesia, Profesor Dr. Siono Martojoyo. Pagi tadi kita kehilangan. Saya minta kita untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan beliau. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau bagi kita semua itu menjadi pelapang jalan beliau menuju Sang Pencipta. Mengheningkan menundukkan kepala untuk mendoakan beliau, dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita kehilangan orang-orang terbaik dari bangsa ini yang telah berkontribusi dalam bidang
ilmu kebumian. Di antara kita akan lahir lagi penerus-penerus kita ke depan untuk terus membuat bangsa ini terdepan di dalam ilmu kebumian. Jadi sekali lagi saya minta atau saya mempersilahkan kepada para hadirin yang hadir di sini untuk terus mengikuti program-program haji, bahkan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi silahkan juga kalau ada yang ingin melakukan atau memberikan sharing knowledge-nya atau experience-nya untuk menyampaikannya kepada pengurus haji. Kita banyak sekali acara nanti akan disampaikan mungkin oleh Sekjen mengenai sumbangsi haji kepada komunitas. Itu banyak sekali, hampir setiap minggu ada, paling tidak per 2 minggu ada dalam beberapa segmen. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan selamat berwebinar bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mudah-mudahan webinar kita kali ini memberi manfaat, karena ini saya lihat temanya cukup menarik. Kalau dulu kami memang ada khusus kurikulum mengenai tektonik lempeng, nah saya kira ini kembali mengingatkan nostalgia kita bagaimana berbicara tentang selokrustal, tapi ini kaitannya dengan pemodelan gempa bumi. Ini saya kira akan sangat menarik. Mari kita mengikuti bersama. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muharram atas sambutannya. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Muksin Umar selaku Ketua dari Komwil Aceh untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Bapak Muksin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Haji Bapak Muharram Jaya yang sudah bersedia hadir dan memberikan sambutan. Kemudian Ketua Haji Sulawesi Tengah yang sudah bersedia menjadi moderator. Terima kasih Pak. Dan juga tentunya MC pada hari ini Mbak Nadia dan seluruh pengurus haji pusat dan pengurus haji Aceh dan Sulawesi Tengah yang sudah berhadir. Ini menyenangkan sekali Pak Muharram, kita berkolaborasi dalam mensosialisasikan hasil karya dari rekan-rekan kita. Nah ini tulisan ini termasuk salah satu best paper yang mendapatkan award yang diberikan kepada rekan kami Ibu Nur Rusdi, di mana saya juga termasuk salah satu penulisnya, ada beberapa yang lain. Nah ini menggambarkan bahwa kita ini bisa berkarya dan bisa bersaing di tingkat global sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, perlu kami sampaikan, konsep ini juga yang kita tawarkan kepada Kementerian Keuangan. Kita mengajukan proposal penelitian secara bersama-sama. Bagaimana kita memodelkan risiko bencana gempa bumi. Sebenarnya semua bencana kita modelkan sampai kepada menentukan kira-kira bisa dipakai untuk insurance. Nah itu sedang disusun Pak. Nah bagaimana konsepnya itu? Kita menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Pak Ibnu Rusdi dan alhamdulillah dengan konsep yang kita tawarkan ini kita dapat grantnya. Alhamdulillah di tahun 3 tahun ke depan. Kenapa ini kita tawarkan? Karena kita selama ini lebih banyak membahas tentang sains saja, tapi tidak sampai kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah kita mengusulkan ini yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian saya ingin sampaikan sedikit
bahwa dalam komunitas sains, ya, komunitas masyarakat, kita sering menulis, ya, semua tulisan itu penting, tentu audiensnya yang berbeda-beda. Ada orang menulis di koran dengan tulisan populer, itu juga penting, ya. Kemudian ada masyarakat yang agak ilmiah, ya, dia menulis di buku ilmiah. Ya. Orang yang menulis di koran dia akan merefer kepada buku ilmiah tadi. Tapi buku yang ilmiah itu dia akan merefer kepada karya-karya penting yang dipublish di jurnal-jurnal hebat. Sebagai contoh, ini Bapak Ibu, saya kasih contoh, kalau dalam bidang kami, dalam bidang gempa bumi, itu ada buku Gempa Nasional, ya, dikeluarkan oleh Pusat Gempa Nasional. Nah, kalau kita lihat buku itu kontennya, referensinya adalah publikasi-publikasi high ranking. Jadi sebenarnya disinilah kita melihat apa kontribusi masing-masing. Jadi semua level itu ada kontribusinya. Kemudian semua levelnya ada audiensnya. Kalau level yang high ranking mungkin jarang dibaca, ya. Jarang dibaca. Misalnya tulisan ini jarang dibaca oleh orang, atau tulisan yang seismologi yang terlalu saintifik jarang dibaca oleh komunitas populer. Tapi karya ini dijadikan referensi untuk kajian-kajian penting, ya, termasuk oleh misalnya Pusat Gempa Nasional. Nah, ini cuma ingin memberikan bagaimana sih audiens kita dan penting dan kontribusinya para peneliti di dalam masyarakat. Pak Muharram Jaya, saya sampaikan sedikit, Pak Ibnu Rusdi ini termasuk orang yang sangat aktif di dalam haji. Beliau melaksanakan bertugas untuk mengelola seminar dan training di Komwil Haji Aceh. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa kali training dan juga ada seminar kecil, ya, di Aceh. Jadi selain aktif di dalam menulis, beliau juga aktif dalam berorganisasi. Demikian saja sambutan dari kami. Selamat mengikuti seminarnya. Semoga bermanfaat dan ya bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhsin atas sambutannya. Dilanjutkan dengan saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, program-program yang akan dilaksanakan ke depannya. Yang pertama itu ada Joint Convention Bandung pada tanggal 1 sampai 3 Desember 2021. Kemudian selanjutnya berikut merupakan program yang sedang berjalan, yaitu adalah pemilu haji. Kita memiliki 2 calon, yaitu calon pertama Bapak Helmi Indrajaya, yang kedua adalah Bapak Randi Condronegoro. Dan bulan ini sedang berjalan mengenai podcast haji, jadi mohon ditunggu untuk podcastnya. Selain itu juga kemungkinan bulan ini dan bulan depan akan diadakan debat calon kandidat. Kemudian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bergabung dengan haji bisa mendaftar untuk membership dengan haji di www.member.haji.or.id. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya, berikut merupakan rundown acaranya, di mana setelah ini saya akan membacakan CV dari moderator, kemudian akan dilaksanakan webinarnya, presentasi webinar, kemudian ada diskusi dan sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya akan membacakan biografi dari Bapak M. Rusli, di mana beliau akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Bapak Muhammad Rusli merupakan Ketua Komwil Haji Sulawesi Tengah. Beliau juga merupakan dosen dari Universitas Tadulako Palu. Bidang kajiannya yaitu geodinamik dan geomagnet.
pendidikannya, beliau pernah menjadi mahasiswa di Geofisika Universitas Hasanuddin, Fisika Bumi ITB, Teknik Geologi UGM, dan saat ini sedang berada di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Baik, kepada Bapak Muhammad Rusli untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Pak Rusdi, suaranya belum kedengaran ya? Atau yang lain bisa mendengar? Ya, saya belum mendengar, Pak. Belum terdengar. Belum terdengar, Pak Rusdi. Saya coba, Pak. Halo? Tes. Iya, Pak. Sudah terdengar. Oh, maaf, Pak. Ini. Iya, tapi menggema. Seperti ada dua device. Kita matikan satu dulu, Pak ya. Ini yang Matikan satu device. Oke. Saya pakai HP, Pak, ini agak terganggu. Suaranya bagus malah pakai HP. Suaranya bagus. Ya. Oke, Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf atas teknis ini. Terima kasih kepada Mbak Nadia sebagai MC pagi ini. Pertama saya aturkan banyak terima kasih kepada pimpinan pusat Himpunan Ahli Geofisika, kepada Bapak Presiden Himpunan Ahli Geofisika, Pak Dai Muharram, Pak. Selamat pagi, Pak. Suatu kebanggaan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Kemudian saya haturkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman pimpinan komisariat wilayah Himpunan Ahli Geofisika se-Indonesia, spesial Pak Muhsin. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih atas kepercayaan saya untuk menjadi moderator. Kemudian kepada calon pembicara kita pada pagi hari ini, Pak Ibnu Rusdi. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang spesial kepada seluruh hadirin yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini hingga siang nanti kita akan mendengarkan ya pemaparan yang sangat bermanfaat sekali. Nah, perlu kita ketahui hadirin sekalian bahwa saya sudah membaca secara sekilas paper daripada Pak Ibnu Rusdi ini sangat bermanfaat sekali tentang model gempa dangkal ya. Kalau Aceh dan Palu ini hampir mirip rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Kami juga di Palu ini yang sering terjadi adalah gempa-gempa dangkal yang selalu menghantui kami di Kota Palu ini. Insya Allah tanggal 28 September nanti kita akan memperingati 3 tahun gempa Palu 28 September kemarin. Mudah-mudahan pada kesempatan ini dukungan dari Bapak Presiden Hagi untuk penyelenggaraan refleksi tersebut untuk kita laksanakan juga dalam bentuk webinar. Nah, para hadirin sekalian, untuk tidak berlama-lama waktu, kita akan memberikan kesempatan sekitar 35 menit kepada pembicara Pak Ibnu Rusdi untuk memaparkan kajian tentang topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mempersilahkan Pak Ibnu Rusdi, saya akan membacakan biodata singkat beliau. Ini cukup panjang ini. Kita akan memberikan kuota waktu yang lebih panjang kepada pemaparan beliau. Nah, saya akan membacakan secara singkat biodata kerja di program Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Kuala. Beliau lahir 37 tahun yang lalu. Nah, ini riwayat pendidikan beliau, ini sama dengan saya, Pak. Kita sama-sama, Pak, dari alumni jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Kuala.
Kemudian beliau mengambil Master of Science in Geological Engineering di Faculty of Science and Technology University Kebangsaan Malaysia. Cukup banyak pengalaman kerja beliau, dimulai dari tahun 2006 sampai 2014 sampai sekarang sebagai tenaga dosen di Universitas Shah Kuala. Kemudian seperti yang dipaparkan dari Bapak Ketua Konwil Haji Aceh bahwa beliau ini sangat aktif sekali dalam membuat publikasi. Ya, saya lihat mulai dari 2014 hingga 2001 ini publikasi beliau baik dalam negeri maupun luar negeri, baik dalam kualitas kuartil Q1 dan sebagainya itu sangat banyak sekali. Insyaallah biodata beliau kita akan sharing. Beliau juga sudah share tadi pada awal pertemuan ini. Yang rekan-rekan sekalian yang membutuhkan diskusi terkait kompetensi beliau di dalam riset-riset tentang geohasar, utamanya dengan menggunakan data-data geofisika, bisa berdiskusi dengan beliau. Oke, para hadirin sekalian yang sempat hadir hari ini, kita berikan waktu kepada Bapak Ibnu Rusdi untuk memaparkan untuk mempresentasikan hasil penelitian beliau terkait dengan gempa dangkal, bagaimana melakukan model, bagaimana memprediksi kerugian yang terjadi. Ini yang saya baca ini merupakan temuan baru. Selama ini kita juga di Kota Palu di Universitas Tadulako mencari model-model yang baik untuk mengungkap fenomena-fenomena gempa dangkal tersebut. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan jawabannya dari pemaparan Pak Ibnu Rusdi. Waktu dan tempat persilahkan Pak, 35 menit. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad Rusli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita berjumpa di seluruh Indonesia via webinar Hagi. Yang saya hormati Bapak Presiden Hagi, Pak Muharram Jaya. Kemudian yang saya hormati Ketua Hagi Aceh, Pak Dr. Muhsin Umar. Kemudian Ketua Hagi Sulawesi Tengah ya, Pak Muhammad Rusli. Yang saya ini jadi moderator dan yang saya mengatakan adik-adik semua dan rekan-rekan yang ikut berhadir pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak undangannya Pak Presiden Hagi dan Pak Muhsin juga. Hari ini saya akan mencoba men-sharing mungkin penelitian yang sudah lama sebenarnya penelitian ini penelitian 2017 sebenarnya. Tapi baru publish di jurnal tersebut itu 2020. Jadi memang prosesnya itu panjang sekali. Sempat ditolak di sana sini di jurnal, banyak jurnal yang menolak, tapi menolak dengan masukan. Jadi saya masukkan itu kita perbaiki, kita improve terus. Terakhir diterimalah yang geoenvironmental disaster pada tahun 2019, online di tahun 2020. Izin saya share screen ya, mungkin dimatikan dulu yang punya Pak Isnianto. Silakan Pak. Terima kasih Pak Isnianto. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Terlihat ya? Terlihat ya. Pak di tempat saya. Ya, jelas. Jadi penelitian ini sebenarnya bukan penelitian sendiri ya, bukan penelitian satu bidang ilmu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari autor yang penulis-penulisnya itu ini sebenarnya itu berbagai multidisiplin sebenarnya. Jadi sehingga bisa menghasilkan sebuah penelitian yang betul-betul komprehensif karena bidang ilmu penulisnya itu bermacam-macam. Pertama saya ada geofisik geologi ya. Kemudian ada Ibu Yunita Idris. Ibu Yunita Idris ini beliau adalah teknik sipil bidang struktur bangunan. Kemudian ada Pak Mulkal. Pak Mulkal ini beliau bidang geodesi ya, geodesi geomatika. Kemudian ada Pak Muhsin ya, Ketua Hagi Aceh, seismologis. Kemudian ada Prof. Phil Kumin dari ENU, Australian National University, beliau geofisik, geoscience. Kemudian ada Muhammad Nopal, ya Nopal itu beliau
JS, lebih ke JS. Kemudian ada Pak Dr. Samsidik, boleh lebih ke disaster risk management, ataupun malah beberapa penelitian beliau terkait dengan tsunami, dan beliau juga lagi mengembangkan sekarang fragility curve untuk bencana tsunami. Artinya ini penulisnya itu juga berbagai macam ilmu, jadi tidak hanya satu, tidak monodisiplin tapi multidisiplin jadinya. Sehingga memang terakhir jadi itu paper ini juga lumayan sedikit mengintegrasikan banyak metode sehingga lumayan kompleks lah isinya. Kemudian saya dari Universitas Syahkuala, kemudian penelitian ini adalah penelitian 2017 saya yang didanai oleh START. START itu adalah sebuah NGO yang berada di US. Saya kebetulan dapat jadi research fellow di mereka pada tahun 2017, tapi sebelumnya tahun 2016 jadi research fellow juga untuk meneliti di Filipina. Dan ini juga ada website pribadi saya, Melek Bencana, kalau mau berkunjung. Kemudian saya juga berafiliasi dengan TDMRC, ketua anggota HAGI dan juga anggota IAGI. Oke, nah ini jadi fokus penelitian saya memang fokusnya itu lebih ke Banda Aceh saja, tapi metode memprediksi kerugian untuk gempa-gempa dangkal ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk hampir semua kawasan, Tapi contoh kasus ini yang saya angkat ini adalah Banda Aceh. Nah, mungkin untuk kita ketahui bersama ya, untuk Sumatera kan kita punya patahan Sumatera, dan di patahan Sumatera itu juga punya sejarah gempa yang cukup panjang ya, dan sangat aktif sampai saat ini. Dan kalau di Aceh sendiri, kalau Bapak Ibu, Aceh kan di ujung ya, di paling ujung Sumatera. Ini saya ngambil. Ini kalau di Aceh ini, di Banda Aceh itu berada di ujung sini, betul di ujung Pulau Sumatera. Jadi kita emang hampir sama dengan Palu ya, kita punya patahan di sini, kita nama ini segmen Aceh ya, patahan segmen Aceh. Kemudian di sebelah sininya itu ada namanya itu segmen Selimum. Jadi kita tuh memang betul-betul diapit oleh dua patahan aktif dan jarang gempa ya, aktif dan jarang gempa. Dan ini menjadikan dasar saya kenapa saya pengen melihat. Saya kira kalau misalkan terjadi gempa, seperti apa dampak terhadap kota Banda Aceh. Dan penelitian sebelumnya juga mengatakan ini juga masih jarang sekali terjadi gempa di ujung ini, di segmen Aceh dan segmen Selimum. Sehingga memprediksi kerugian yang bakalan terjadi ke depan itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mereka mempersiapkan untuk upaya mitigasi ataupun mempersiapkan keuangannya, kira-kira berapa kerugian yang berdampak kalau gempa dengan magnitudo 7 misalkan terjadi di kawasan Banda Aceh, baik berasal dari segmen Aceh ataupun berasal dari segmen Selimum. Nah, kemudian juga peneliti sebelum ini adalah kawasan penelitian saya ya, studi areanya. Jadi ini adalah Indonesia, jadi ini Aceh. Ini kita jadi betul di ujung. Ini kota Banda Aceh. Jadi kota Banda Aceh itu tepat di ujung Pulau Sumatera. Kemudian keliling ini adalah Kabupaten Aceh Besar. Ya. Nah, kita di sini punya segmen kita menamakan sebagai patahan Sumatera, segmen Aceh ya, patahan Menganan, ya, dekstral ya, Menganan. Kemudian kita juga punya patahan di sisi timur laut ini segmen Selimum, ya, segmen Selimum. Dan Banda Aceh itu ya mungkin sama dengan tempatnya Pak Rusli ya di Palu. Kita berada di kawasan aluvial, memang sini aluvial, baik endapan secara fluviatil ya dari endapan sungai Krung Aceh dulu, adapun sebagian beberapa endapan pantai di sini, ada beberapa endapan pantai. Artinya berada di kawasan aluvial yang berumur kuarter holosen, sangat muda dan sangat lunak. Otomatis kalau misalkan terjadi gempa, amplifikasi itu akan sangat tinggi sekali ya. Nah, jadi dalam penelitian ini saya mencoba membuat model gempa, baik gempa yang berasal dari segmen Aceh, ya, kemudian gempa yang berasal dari segmen Selimum, dari dua segmen ini. Kemudian melihat respon seperti apa kerusakan yang terjadi pada kota Banda Aceh. Dan di segmen Aceh pun gempa yang dibuat adalah gempa dengan magnitudo 6,5. Kemudian di sini juga di segmen Selimum juga kita buat 7 dan juga 6,5 momen magnitudo. Nah, jadi peneliti sebelumnya termasuk Prof. Ito ya dari Nagoya University dan juga Kerisi bersama Pak Dani Natawijaya. Mereka mencatat bahwa di segmen Aceh ini sudah lama tidak terjadi gempa bumi, malah 170 tahun itu sampai sekarang itu belum terjadi gempa-gempa di sini. Tapi kalau segmen Selimum itu kita masih memiliki sejarah
sejarah kejadian tindak gempa. Oke, kemudian dalam papernya Profesor Ito ya dari Nagoya University, kemudian karena beliau juga banyak meneliti tentang beliau dari geodesi ya di Nagoya University, dan saya sempat belajar sama beliau juga sedikit. Nah, beliau juga memperkirakan di papernya juga memperkirakan bahwa di segmen Aceh sini itu ada potensi gempa itu sebesar 7 magnitudo. Ya, itu dasar dari hasil penelitian informasi menggunakan GPS geodetik yang beliau lakukan. Beliau memprediksi di sini itu ada kemungkinan sekitar 7 magnitudo gempa yang kemungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Kemudian juga kalau di segmen Selimum itu Profesor Kerisi dan Prof Dani juga mengatakan ini mungkin ada sekitar 6 ya, kejadian yang sebesar 6. Karena pernah terjadi dulu sekitar tahun 1964 sekitar 6 di sini. Nah, sehingga dasar itulah saya akan karena ada potensi gempa, maka dasar itu saya akan mencoba memodelkan dan memprediksi kerugian menghitung kerugian bangunan sampai nanti menghitung kerugian ekonomi ya. Dan dari hasil survei saya dengan kawan-kawan selama kami field trip dengan mahasiswa geologi ya, hampir tiap tahun field trip, kami juga sering menemukan seperti ini. Jadi di sekitar sini itu di kawasan Indrapuri itu memang jumpa kita ada patahan. Ini kecil ya, tapi ini mungkin fracture yang kecilnya menganan. Jadi dia patahan ini beberapa itu memotong mungkin ini bukan patahan utama yang muncul di patahan sekitar sini, patahan kode keberapanya, tapi arah itu hampir sama dengan arah jurusnya itu hampir sama persis dengan jurus daripada patahan segmen Aceh, dan dia memotong patahan endapan yang berumur muda pun terpotong oleh si patahan ini. Artinya patahan ini memang secara geologi ya memang dia masih aktif ya. Oke, kemudian juga di sini di sekitar kota Janto kita juga menemukan di sekitar ini tuh kita menemukan ini jurusnya itu tegak lurus, tapi ini jurusnya itu tegak lurus terhadap jurus ini. Jadi dia seperti ada tekan di sini, ada tekanan di sini sehingga awalnya mungkin terbentuk lipatan, kemudian sudah melewati batas elastisitasnya sehingga terbentuklah patahan naik di sini ya, trust. Dan dia tegak lurus terhadap arah patahan jurusnya tegak, jadi seperti ini. Artinya sehingga berarti memang patahan segmen Aceh itu memang betul aktif ya, masih aktif, tapi sudah lama tidak terjadi gempa. Nah, kemudian juga penelitian lain dari Tong ya. Dia menggunakan citra satelit dari INSAR time series. Dia juga menemukan di sini ternyata antara patah ini ya Aceh ya, ini lain-lain di bagian Sumatera. Ini cukup bisa kita lihat ini bahwa ini ada beda warna ternyata. Artinya kalau beda warna berarti dia displacement itu tinggi. Tapi kalau di sini itu hampir tidak bergerak. Artinya bisa-bisa nih ada di sini itu pergerakan ini dengan itu hampir sama. Jadi di segmen Selimum itu udah ada pergerakan. Nah, jadi ini jangan-jangan ini ada akumulasi energi di sini di segmen Aceh ini. Dan segmen Aceh paling dekat dengan kota Banda Aceh ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih segmen Aceh ini dengan kota Banda Aceh itu ya paling sekitar 3 kilo dengan batas kota Banda Aceh, itu pun cuma ya 3 kilo lah. Lebih kurang dengan kota Banda Aceh. Itu enggak kita mungkin ya 2 kilo dengan kota Banda Aceh, dekat sekali. Oke, nah sekarang apa yang mesti kita lakukan? Jadi apa yang terjadi? Apabila gempa yang besar terjadi, bagaimana pengaruh dengan kota Banda Aceh? Kemudian kira-kira berapa goncangan yang bakalan diterima oleh bangunan-bangunan yang ada di kota Banda Aceh kalau gempa terjadi di segmen Aceh ataupun kalau gempa terjadi di segmen Selimum. Kemudian seperti apa sebaran kerusakan bangunannya? Jadi beda bangunan pasti akan merespon akan memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Kemudian berapa korban jiwa yang bakalan terjadi akibat kerusakan bangunan? Dan korban jiwa, dan kebetulan di penelitian ini saya membuat skenario, berbagai skenario. Jadi korban jiwa saya buat skenario. Kalau untuk gempa sendiri saya buat 4 skenario. 2 skenario di segmen Aceh ya, skenario 7 6,5, 2 skenario di segmen Selimum 7 dan 6,5. Kemudian untuk menghitung korban jiwa juga saya buat 2 skenario lagi. Jadi jadinya total itu jadi 8 skenario. Jadi kalau gempa terjadi pada malam hari seperti apa jumlah korbannya? Kalau gempa terjadi pada siang hari seperti apa jumlah korbannya? Kemudian kira-kira berapa kerugian ekonomi yang bakalan dialami oleh Pemkot Kota Banda Aceh kalau gempa 7 ataupun 6,5 itu terjadi di antara 2 segmen ini. Nah, kemudian metode ini kita namakan sebagai metode perfect loss prediction. Jadi bukan metode baru sebenarnya. Jadi metode ini sudah pernah dikembangkan oleh Miura, oleh Hashemi dan Aleki, kemudian juga Karim Dadeh juga dia pernah mengembangkan ya, alumni dari 2014. Kemudian saya juga dari 2 paper sebelumnya juga pernah membuat, tapi
penelitian sebelumnya itu yang 2017 itu, yang 2018 itu untuk kawasan Filipina. Tapi saya tidak sampai memperkirakan kerugian ekonomi, cuma sampai ke kerugian bangunannya saja. Nah, tapi di yang terbaru ini saya memperkirakan kerugian ekonomi. Nah, jadi apa tahapan dari penelitian ini yang saya lakukan? Jadi penelitian itu pertama pasti kita harus membuat model gempa dulu dari patahnya aktif. Kemudian kita menghitung faktor amplifikasi. Otomatis ini kita butuh data nih, butuh data VS, ya, VS kawasan Banda Aceh. Tentang gelombang S30 misalkan untuk kota Banda Aceh. Baru nanti kita bisa menghasilkan sebuah peta goncangan di permukaan. Ya. Tidak hanya di batuan dasar, tapi sudah sampai ke permukaan karena kita punya data amplifikasi, baik itu dalam berupa MMI intensitas ataupun nanti dalam berupa peak ground acceleration PGA. Ya. Dan berapa kira-kira goncangan yang diterima masing-masing bangunan yang ada di kota Banda Aceh. Sudah dapat ini, maka kita nanti bisa menghitung apa tingkat kerusakan, menghitung korban jiwa sampai menghitung ekonomi. Nah, jadi sepintas ini flowchart dari penelitian yang saya lakukan. Jadi memang ya banyak hal yang harus dianalisis ya. Yang pertama memang kalau dari kita geofisika kita akan melakukan mungkin ini. Kita membuat model gempa. Dari model gempa kita bisa akan tahu ground shaking-nya ya, goncangan tanahnya. Nah, kemudian goncangan tanah batuan dasar ini otomatis dipengaruhi oleh VS 30 ya, shear wave velocity. Rata-rata sampai kedalaman 30 meter. Kemudian dari sini kita bisa dapatlah earthquake intensity, peta intensitas goncangannya, baik dalam berupa MMI ataupun bisa juga nanti kita buat dalam PGA. Tapi dalam penelitian saya ini saya fokus ke membuat dalam bentuk MMI saja dulu, karena MMI itu kan kalau PGA beberapa mungkin bagi orang yang menggeluti ilmu geoscience, seismologis, dia akan paham bagaimana membaca MMH. Tapi kalau bagi masyarakat ya, media itu mereka akan lebih banyak lebih paham ketika kita munculkan peta itu dalam berupa MMI ya, dalam berupa intensitas, itu akan lebih mudah mereka pahami. Nah, kemudian setelah kita dapat peta ini ya, hal lain yang harus kita pikirkan juga adalah pengaruh likuifaksinya, karena nanti kerusakan bangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh goncangan tanah, tapi pasti dipengaruhi oleh likuifaksi. Dan syukur alhamdulillah kita untuk Banda Aceh kita udah punya peta kerentanan likuifaksi yang dulu dibuat oleh Pak Adrin Tohari dari Geotek LIPI. Kemudian oleh saya modifikasi sedikit, saya tambahkan peta yang udah beliau hasilkan itu saya tambahkan dengan kedalaman air tanah yang ada di sekitar kota Banda Aceh, karena kedalaman air tanah juga mempengaruhi, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah peta likuifaksi untuk kota Banda Aceh. Setelah kita punya peta goncangan tanah ya yang akibat gempa bumi, kita punya potensi likuifaksi di kota Banda Aceh, terakhir kita mencoba melihat respon goncangan ya, dan likuifaksi masing-masing bangunan, sehingga kita akan memprediksi nanti kerusakan bangunan. Tapi untuk bisa memprediksi kerusakan bangunan ini kita butuh data lain. Pertama kita butuh data tipe bangunan. Alhamdulillah untuk kota Banda Aceh ya, saya disupport oleh Bapeda Kota Banda Aceh, mereka punya peta sebaran, peta SHP, peta JIS ya, peta poligon sebaran bangunan yang ada di kota Banda Aceh untuk tahun 2018 kalau saya nggak salah waktu itu, 2017. Kemudian oleh rekan saya Nopal dia mengupdate dia cek lagi dengan foto udara yang ada, kemudian dia digitasi ulang, sehingga untuk tahun 2018 kita udah punya peta sebaran bangunan yang ada di kota Banda Aceh. Dan Nopal juga tim saya juga melakukan identifikasi, karena kebetulan Nopal ini juga alumni teknik sipil, jadi dia bisa mengidentifikasi jenis-jenis bangunan, dibantu oleh Bu Yunita itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis bangunan. Jadi kita pun di Banda Aceh itu punya PLSHP, PLRGIS, sebaran bangunan, tipe bangunan, jenis-jenis bangunan berdasarkan klasifikasi dari teknik sipil, kemudian juga penggunaan bangunan itu digunakan untuk apa. Nah, kalau kita udah punya ini, kita nanti bisa meng-cross check antara goncangan tanah, goncangan ini di cross check dengan fragility curve. Nah ini yang agak menarik, fragility curve. Untuk penelitian ini saya tidak menggunakan fragility curve yang punya Indonesia, karena waktu itu belum menemukan literatur yang literatur kurva kerentanan bangunan akibat gempa untuk bangunan yang ada di Indonesia. Tapi saya menggunakan fragility curve yang punyanya Filipina yang dulu pernah saya gunakan, yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Asumsi saya bahwa dan sebenarnya itu enggak asumsi, jenis bangunan dan tipe bangunan yang ada di Filipina itu hampir sama dengan bangunan yang ada di kita, sehingga
kita punya validity curve, kita punya tipe bangunan, kita punya goncangan sama likuifaksi, sehingga dari sini kita bisa menggabungkan informasi ini, kita bisa memperkirakan nanti kira-kira berapa damage, berapa kerusakan yang akan timbul kalau gempa terjadi di sebuah kawasan tersebut. Nah, ketika kita bisa memprediksi kerusakan, kita akan sangat mudah untuk menghitung berapa kita kira-kira kerugian yang bakalan terjadi akibat kerusakan tersebut. Ini seluruh Kota Banda Aceh. Nah, ini. Kemudian selain itu saya juga mencoba memperkirakan kira-kira berapa kalau bangunan rusak sekian, kira-kira berapa ya orang bakalan luka-luka. Nah, untuk bisa melakukan ini kita perlu informasi lain, perlu informasi populasi. Jadi dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, saya diberikan data jumlah penduduk Kota Banda Aceh per desa. Saya punya data per desa untuk tahun 2018 waktu itu, karena penelitian ini 2018-2017. Nah, dari sini saya karena per desa, jadi saya di sini juga mencoba memprediksi juga, karena kan kita nggak mungkin mendapatkan populasi per rumah, itu sangat sulit sekali mendapatkan populasi per rumah, itu harus disurvei satu rumah dan banyak sekali. Tapi saya punya data per desa. Nah, dari desa itu saya dari sini kan dari peta ARDI kan saya punya peta bangunan per desa juga sebenarnya bisa dibagi. Jadi luas bangunan per desa nanti dibandingkan dengan jumlah populasi per desa, nanti terakhir kita bisa memprediksi kira-kira berapa jumlah sebaran orang yang ada berapa kira-kira penduduk per bangunan yang ada di desa tersebut. Nah, setelah dapat populasi ini, nah terakhir kita harus punya ini juga okupasi ratio. Okupasi ratio itu maksudnya kira-kira berapa persen orang bakalan tinggal di situ kalau siang hari, kalau malam hari itu berapa persen, itu okupasi ratio. Angka itu 0 sampai 1 nanti. Kemudian nanti akan ada injury ratio berdasarkan penelitian sebelumnya. Terakhir kita punya skenario malam dan skenario siang. Terakhir baru nanti bisa kita perkirakan ini, kira-kira berapa jumlah korban. Karena jumlah korban ini sangat dipengaruhi oleh jumlah orang yang menempati bangunan tersebut dan tingkat kerusakan bangunan, sehingga dia akan jumpa ini. Walaupun ini masih prediksi dengan berbagai skenario, baik skenario gempa 7, skenario gempa 6,5 dari segmen Aceh, dari segmen Selimung, kalau gempanya terjadi siang, kalau gempanya terjadi malam. Jadi ini sepintas metode yang saya bangun waktu itu. Nah, ini bagaimana cara membangun model gempa? Karena kita geofisik kan kita pasti akan bermain di sini nanti. Nah, jadi persamaan yang saya gunakan waktu itu IPES nih ya, Intensity Prediction Equation ya, walaupun kita juga mengenal GMPE ya, Ground Motion Prediction Equation, tapi yang saya gunakan ini lebih ke intensitasnya ya. Nah, jadi kebetulan Prof. Helen dari Australia ya, dari Geoscience Australia, beliau mengembangkan sebuah rumus ya yang khusus rumus atenuasinya itu untuk gempa-gempa dangkal. Karena yang saya bangun di sini adalah gempa di patahan Sumatera segmen Aceh adalah dangkal ya, sama dengan di Palu, tidak dijelaskan oleh Palu. Makanya saya mengambil rumus yang digunakan oleh si Helen, walaupun banyak sekali rumus untuk membuat ini sebenarnya. Nah, jadi kenapa saya menggunakan rumus si Helen ini? Nah, pertama dia khusus gempa dangkal ya. Jadi gempa dangkal dan magnitudo itu pun terbatas. Jadi rumus dia ini rumusnya ya, cuma bisa digunakan untuk gempa-gempa 5 sampai dengan 7,9 momen magnitudo. Kurang dari ini kita nggak bisa lagi menggunakan rumus dia karena udah bias hasil intensitasnya nanti. Kalau gempa 8 juga nggak bisa kita gunakan rumus dia. Jadi dia berbatas pertama. Kemudian juga kedalamannya juga berbatas. Jadi kedalaman itu cuma sampai ke kedalaman 20 kilo. Nah, karena rumusnya dibangun sangat spesifik, artinya pasti ketika kita untuk gempa dangkal pasti dia akan memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita menggunakan rumus GMPE yang umum misalkan. Maka saya menggunakan rumus dari si Helen. Nah ini contoh hasil yang untuk skenario magnitudo. Ini skenario 1 ya, magnitudo 7. Momen magnitudo berasal dari segmen Aceh di sini. Ini bisa Bapak Ibu lihat goncangan, tapi ini masih dalam untuk batuan dasar ya. Ini masih goncangan di batuan dasar. Kita belum melihat goncangan di atas permukaan. Belum kita sandingkan dengan data VS30. Ini skenario 2, skenario 1. Skenario 2-nya sama di sini juga, cuma magnitudonya itu 6,5. Kemudian skenario 3 itu berasal dari segmen Selimung di sini. Ya, sini Kota Banda Aceh. Ini 7 untuk segmen Selimung. Kemudian skenario 4-nya itu sebenarnya sama, tapi magnitudonya itu adalah 6,5. Nah, ini masih batuan dasar. Kemudian kita tahu bahwa goncangan itu kan sangat dipengaruhi oleh
batuan yang ada di atasnya, ya, batuan lunak yang ada di atasnya. Jadi kita mengenal adanya itu amplifikasi, yaitu penguatan goncangan. Nah, kemudian di kota Banda Aceh sendiri, ini kota Banda Aceh ya, kalau mungkin saya balik sini. Nah, ini kota Banda Aceh ya, kota Banda Aceh. Ini udah saya crop kota Banda Aceh saja, ini kota Banda Aceh saja. Nah, kita punya data VS30 yang dulu pernah diteliti oleh Pak Muzli dari BMKG. Halo, terdengar? Ya, terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk Banda Aceh kita punya VS30 yang cukup tersebar merata yang diteliti oleh Pak Mutli dan juga oleh mahasiswa saya dari Siakuala, Iqbal. Ya, jadi saya menggabungkan datanya Pak Muzli 2014 dengan data dari mahasiswa saya Iqbal, sehingga kita punya peta VS30 untuk kota Banda Aceh. Ini VS30. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa nilai VS30-nya ada beberapa memang agak lumayan keras di sini. Di sini masih agak keras sedikit dibandingkan dengan tanah yang ada di sini. Ini sangat lunak sekali karena VS30 itu sangat rendah. Nah, kita punya ini. Kemudian dari sini kita nanti akan bisa menghitung faktor amplifikasi. Nah, yang saya gunakan sini adalah faktor amplifikasi berdasarkan VS30 menggunakan rumus dari si Borchet. Ini rumus lama sebenarnya, rumus yang sangat lama. Nah, sangat lama. Kemudian juga saya menghitung nilai S-nya karena nilai S itu dibutuhkan di sini. Jadi rumus Allen ini kalau kita menghitung dari sini sampai ke sini saja itu masih dalam batuan dasar, masih intensitas di batuan dasar. Ya. Nah, yang diinput sebenarnya sederhana di rumus ini. Ini magnitudo C0, C1, C2 ini koefisien yang dia keluarkan. Kemudian ini R-nya ini adalah jarak dari kita ke sumber gempa. Jadi cuma magnitudo sama jarak, ya. Ini lain semua itu cuma koefisien plus S. Nah, plus SS inilah yang menjadi faktor yang dihitung dari nilai faktor amplifikasi nanti. Jadi artinya ketika udah plus S berarti intensitas yang kita dapatkan itu sudah intensitas di atas permukaan. Bukan lagi batuan dasar. Oke, nah kemudian, ini dapat faktor amplifikasinya ya berdasarkan dari data VS30 tadi. Kemudian, nah selain itu kan seperti saya sampaikan di awal bahwa selain goncangan tanah, kerusakan pasti juga akan dipengaruhi oleh likuifaksi ya. Walaupun penelitian ketika saya membuat peta ini saya belum waktu itu kejadian Palu belum, karena Palu itu kan September 2018 ya. Saya membuat peta ini masih sebelum 2018, di awal 2018. Nah, kebetulan di kita tuh ada Pak Adrin Tohari dari Geotek LIPI. Beliau sudah pernah meneliti tentang peta mikrozonasi kerentanan penurunan tanah akibat likuifaksi di Kota Banda Aceh ya. Sudah dipublikasi sebenarnya, di jurnal riset, di jurnal LIPI juga kalau saya nggak silap. Nah, kemudian saya juga punya peta kedalaman muka air tanah berdasarkan pengukuran biolistrik yang saya lakukan. Nah, kemudian dari situ saya mengkombinasi keduanya itu dapatlah peta kerentanan likuifaksi Kota Banda Aceh sudah memperkirakan faktor kedalaman air tanah. Karena makin dangkal air tanah itu kemungkinan terjadi likuifaksi itu akan lebih tinggi. Nah, ini. Nah, kemudian menggabungkan antara amplifikasi dengan itu nanti terakhir kita bisa dapat kerusakan. Nah, tapi sebelum saya memulai ke model, otomatis rumus dari yang dikeluarkan oleh Allen ini kan harus divalidasi dulu, harus divalidasi dengan data real di lapangan. Nah, kebetulan dulu waktu gempa Gayo di Aceh Tengah Benar Meriah 2013, saya sempat melakukan survei makroseismik. Survei makroseismik itulah kita memetakan sebaran intensitas goncangan gempa berdasarkan hasil dari investigasi lapangan ataupun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat. Nah, saya menggunakan rumus yang standar yang dikeluarkan oleh Muson dari Jerman, dari Geopon Jerman, dia mengeluarkan standar dari MMI yang udah ada itu dimodifikasi oleh si Muson. Jadi untuk MMI ini kalau misalkan dia masih di bawah 6 hampir tidak ada kerusakan bangunan, 5 malah nggak ada kerusakan bangunan. Kalau 6 itu paling kerusakan bangunan itu berupa retak-retak. Artinya untuk intensitas 1 sampai 6 itu kita harus wawancara dengan orang. Nah, itu dia keluarkan seperti apa cara mewawancaranya. Tapi kalau untuk kerusakan untuk skala MMI 6 ke atas itu udah mulai ada kerusakan bangunan. Nah, oleh si Muson itu dia klasifikasi lagi kerusakan bangunan. Jadi misalkan gini, kalau 7 itu kerusakan bangunan itu dia kriteriakan. Jadi kita bisa survei kerusakan bangunan dibantu oleh dari struktur, dari sipil, dari teknik sipil, untuk kita identifikasi, ternyata nih bangunan tipe ini, jenis ini.
kerusakannya berapa sekian persen, berarti bangunan tipe ini kerusakannya sekian persen, berarti kemungkinan intensitasnya di situ tuh adalah sekitar 7 atau 8 seperti itu. Itu intensitasnya, karena saya bermain cuma di intensitas ya. Nah, setelah ini dan hasilnya juga cukup, ini ada beberapa tempat yang saya validasi, walaupun saya punya data yang sangat banyak, tapi saya validasi itu ada 3 lokasi ya, 3 lokasi saya validasi dengan rumus Allen. Jadi saya bandingkan antara hasil pantauan yang pengamatan saya dengan si rumus yang dikeluarkan oleh Allen. Nah, hasil perbandingannya itu juga tidak begitu mencolok. Jadi kalau misalkan kalau ini nilai yang di Allen keluarkan adalah 9 ya. Karena ini rumus yang ini juga petani saya buat menggunakan rumus dari EPS tadi, ya intensity yang dari Allen juga. Nah, tepat ini kemudian ini hasil pengamatan lapangan. Jadi artinya masih dalam ring yang hampir. Nah, ini 6,7, ini dapat 7,5, ini 9,1, ini dapat 9. Artinya masih wajar lah, artinya rumus si Allen, rumus yang EPS yang dikeluarkan oleh Allen itu masih cocok kalau kita gunakan untuk gempa dangkal, dan hasilnya itu masih hasil intensitas yang dihasilkan baik itu dari model dia itu masih bisa kita validasi di lapangan dan hampir sama gitu. Nah, setelah itu baru nanti berarti sudah confirm oleh hasil validasinya itu adalah bisa digunakan, baru saya mau buat model ya, Nah, kemudian setelah dapat model gempa, kita akan memprediksi ini korban luka. Sebenarnya itu peneliti sebelumnya si Karim Zadeh itu dia malah berani memprediksi korban meninggal. Tapi saya belum berani memprediksi korban meninggal, ini cukup di korban luka saja saya ambil. Nah, karena pasti kalau menurut ini hampir 75% jumlah korban total korban gempa itu penyebab itulah bangunan. Hampir 75% ya, sekitar hampir keseluruhan korban gempa itulah karena jatuh karena runtuhnya bangunan. Ya. Dan kemudian juga jumlah korban gempa itu akan berbeda antara satu gempa dengan gempa yang lain, antara satu jenis bangunan yang lain itu pasti akan berbeda-beda. Dan sebenarnya itu untuk memprediksi itu juga sulit sebenarnya. Tapi kita mencoba memprediksi, mengestimasi. Dan ini rumus yang saya gunakan, ini rumus dari Hashimi dan Alesi 2011. Jadi jumlah korban itu sangat dipengaruhi oleh pertama populasi, jumlah berapa orang tinggal di situ. Kemudian sangat dipengaruhi juga oleh damage rasio ini, berapa persen dari kerusakan, berapa rasio kerusakannya, persentase kerusakannya. Kemudian ada namanya itu injury ratio, kemungkinan dia persentase misalkan ataupun rasio kemungkinan orang menjadi korban. Ini saya ambil dari peneliti sebelumnya. Kemudian ada occupancy ratio. Occupancy ratio itu akan berbeda antara siang dan malam. Misalkan bangunan yang mau kita kaji itu adalah sekolah. Occupancy ratio sekolah itu kalau siang hari itu 1. Kenapa? Karena semua populasi sekolah itu ada di situ pada siang hari, okupasi rasio. Tapi kalau untuk kajian, kalau gempanya kita skenariokan malam, maka okupasinya itu untuk sekolah itu bisa 0. Kenapa? Karena pada malam hari itu tidak akan ada orang di sekolah. Demikian juga kantor itu okupasi rasio itu kalau siang itu 1. Tapi kalau pada malam hari ini okupasi rasio itu akan jadi 0, artinya sehingga tidak ada korban di situ. Jadi semua itu dikali 0, jadinya tidak ada korban kalau skenario malam. Tapi kalau misalkan rumah, ya, misalkan bangunannya rumah yang kita lihat, kalau rumah okupasi rasio itu kalau malam itu 1, karena semua orang pasti akan pulang ke rumah, okupasi rasio. Tapi kalau siang, ya kalau siang hari saya estimasi 0,3. Karena apa? Karena saya anggap sepertiganya itu masih 0,3 itu masih di rumah, 30% itu orang masih di rumah, selebihnya itu orang sudah pergi ke sekolah atau pergi bekerja. Yang tinggal mungkin di rumah mungkin membantu sama anak yang paling kecil misalnya begitu. Jadi okupasi rasio untuk rumah pada untuk skenario siang itu 0,3, tapi untuk skenario malam 1 di sini. Nah, bisa lihat di sini nih. Jadi untuk skenario gempa yang baik siang hari ataupun malam hari untuk memprediksi korban luka. Kemudian kita juga perlu tadi kan populasi ya, kita butuh data populasi di sini, population ini. Nah, populasi ini kalau untuk skenario malam kita kan butuh data populasi per bangunan rumah. Nah, ini saya prediksi. Dari jumlah populasi setiap desa, yang saya sampaikan di awal, dibagi dengan total area rumah, total area rumah yang ada di desa tersebut, kemudian dikali dengan luas rumah tersebut. Nah, luas rumah ini baik luas, kalau bangunan lantai 2 berarti luasnya 2 kali dari luas bangunan. Jadi kita juga punya data lantai, jumlah lantai kita juga punya datanya. Jadi data SHP itu lumayan lengkap untuk Banda Aceh ya. Nah, kemudian saya buatlah skenario. Jadi ini populasinya dari data ini dari dinas pencatatan sipil. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang rumus ini, tentang okupasi rasio ini. Kalau damage ini bisa kita lihat dari kegempaannya.
Ya, populasi itu kita prediksi dari sini. Kemudian kalau injury ini kita lihat dari sini. Ini injury ratio ini. Ini berdasarkan penelitian dari sebelumnya HMI. Ya, HMI. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat skenario gempa itu kalau siang hari okupasi rasio untuk rumah itu 0,3 kalau siang ya. Karena ya 30% mungkin diperkirakan ada di rumah. Kalau untuk kantor itu 1 dan sekolah itu 1 untuk gempa siang. Kalau gempa asrama misalkan itu setengahnya nggak bilang, mungkin setengahnya masih tinggal di asrama di barak, ataupun kemudian setengah itu udah pergi kemana gitu, ke pasar atau seperti apa. Tapi kalau malam hari ya, kalau gempa malam maka kalau di rumah itu 1 kita buat. Jadi semua populasi itu berada di rumah. Semua orang itu berada di rumah. Kantor dan sekolah jadi 0. Oke, nah jadi dari rumus ini kita bisa hitung ini. Kalau damage ini dapat dari mana? Damage itu bisa dapat dari model gempa. Ya, model gempa. Oke, nah sekarang ini model gempanya. Ini model gempanya, kemudian ini respon bangunannya. Respon bangunannya sudah memperkirakan VS. Jadi dari sini itu bisa. Nah ini misalnya Bapak ini kan agak ini itu respon per bangunan. Nah, jadi per bangunan yang dari Kota Banda Aceh seperti ini respon kalau gempa itu terjadi dari segmen Aceh magnitudo 7 magnitudo. Kalau misalkan 6 seperti ini respon bangunannya, hampir sama tapi sedikit rendah di sini di Darussalam di sekitar kampus. Kemudian kalau dari segmen ini, masih segmen seperti ini. Kemudian kalau ini seperti ini. Nah, jadi terakhir, oke, setelah kita punya respon intensitas per bangunan. Nah, ini adalah jenis-jenis bangunan. Ya, jenis bangunan yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi bisa Bapak Ibu lihat ini ada jenis apa C1L, C1M dan bangunan kayu ya. Ini saya nggak mampu melakukan klasifikasi ini dibantu oleh Bu Yunita Idris dan kawan-kawan dari teknik sipil. Nah, dan kita punya fragility curve nih Bapak Ibu. Ini adalah fragility curve yang dibuat oleh si Nangwi. Nangwi ini adalah mahasiswi dari Prof. Delkumin dari ENU, tapi Nangwi ini berasal dari Filipina. Nah, dia membuat fragility curve, ya ini kurva kerentanan, ini bisa dilihat dengan jenis bangunan yang berbeda-beda. Jadi di sini ada nilai intensitas. Jadi misalnya kita mau melihat bangunan yang misalkan ini, bangunan konkret nih, konkret medium ya. Ataupun yang lantai 1 2 lah ini, C1 nih yang kuning. Jadi misalkan di situ ada magnitudo 8, intensitasnya 8, maka kerusakan bangunan itu diperkirakan dari sini itulah 0,4. Nah, kalau situ di sebuah kawasan itu di sebuah bangunan itu ya intensitasnya itu 7, maka kerusakannya itu adalah sekitar 0,25 ataupun 0,23 lah lebih kurang di sini. Nah, jadi fragility curve sangat mempengaruhi karena kita akan memprediksi kerusakan berdasarkan fragility curve, menghubungkan antara goncangan ya, intensity, kemudian ini intensity ya, nanti bisa juga nanti dalam PGA sini, PGA, peak ground acceleration, kemudian bisa diprediksi damage-nya. Nah, setelah itu kita bisa lihat, nah, ini adalah hasilnya, udah damage-nya. Jadi kalau dari patahan Aceh ya kita udah bisa lihat nih berapa persentase kerusakan bangunannya dan sebarannya seperti apa bisa Bapak bilang ini. Jadi paling parah itu sekitar sini karena ini paling dekat dengan patahan kan di sini berada sekitar sini patahannya. Ya, nih. Jadi kerusakannya itu kalau skenario 7 itu kerusakan bangunan di Kota Banda Aceh itu bisa 0,6 sampai 0,7 lah lebih kurang maksimal di sini. Untuk kawasan sini per kecamatan. Tapi untuk kawasan ini lebih sedikit lebih sekitar 0,5 lah karena lebih jauh ya. Demikian juga kalau skenario itu dari petahan segmen Selimung juga lebih sedikit karena walaupun 7 tapi karena lebih jauh kerusakan itu juga sekitar 0,4 0,5. Nah, jadi kita udah dapat nih berapa kira-kira damage rasionya per bangunan yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, kemudian baru kita buat ini perkiraan. Jadi dari itu kita mencoba memperkirakan. Jadi skenario siang itu bisa kita udah tahu nih. Jadi kalau siang hari kalau siang hari kita sulit memperkirakan jumlah populasi. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa jumlah populasi di sekolah, berapa jumlah populasi di sebuah kantor, berapa jumlah populasi di rumah misalkan. Itu kan harus bisa, kita harus survei lagi kan dan itu memakan waktu. Nah, oleh saya karena susah mendapatkan nilai populasi, jadi saya buat dalam persen. Jadi population itu saya buat 100% gitu. Jadi ketika gempa siang terjadi, kalau misalkan 7 di segmen Aceh, kira-kira berapa persen nih kemungkinan per bangunan itu akan mengalami jumlah korban. Jadi hampir rata-rata itu sekitar 11% sampai 15% dari populasi itu akan mengalami luka-luka kalau gempanya 7 dan kalau gempanya itu terjadi siang hari. Siang hari juga masih siang juga dari segmen Selimung 7. Kemudian bagaimana dengan gempa malam? Nah, ini baru gempa malam. Nah, gempa malam itu kita bisa memprediksi per jumlah. Kenapa? Karena populasi per rumah. Ya, karena di kantor dan sekolah kan 0. Jadi kita nggak perlu hitung kantor dan sekolah, tapi yang kita perlukan adalah rumah. Dan populasi rumah itu bisa dihitung dari banyaknya penduduk per desa dibagi terhadap jumlah luas bangunan di desa tersebut dikali dengan
jumlah luas per bangunan, sehingga dapatlah nanti luas populasi prediksi populasi per bangunan. Nah, ini bisa lihat kesebarannya. Jadi hampir rata-rata tuh korbannya tuh ya sekitar paling maksimal tuh ada 1 dimungkinkan akan luka-luka. Seperti itulah ini prediksi ya. Nah, ini jumlah bisa kita ekstrak, nanti bisa kita buat dalam per kecamatan. Juga skenario malam gempa dari segmen Selimum yang berada di sebelah kanannya, gempa magnitudo 7. Nah, kemudian di sini juga kita bisa memprediksi mencoba memprediksi kerugian ekonomi ya, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Muhsin. Kenapa? Karena Pemda ataupun pemerintah pusat mereka butuh kerugian, berapa kerugian ekonominya. Nah, ini kerugian ekonomi ini diprediksi diperkirakan merasakan damage-nya, persentase kerusakannya, damage-nya. Nah, kita kan punya bangunan, bisa kita ambil bangunan per kecamatan. Per desa bisa juga sebenarnya kita keluarkan. Tapi ini saya munculkan per kecamatan saja. Jadi kita bisa lihat dengan skenario terburuk kan gempa magnitudo 7 baik terjadi di segmen Selimum ataupun terjadi di segmen Aceh. Jadi ini bisa dilihat jumlah kerugiannya, ya, berapa nilai rupiahnya, ya, nilai rupiahnya. Ini udah triliun, ya, triliun. Ini kan ini udah dalam juta ya. Bayangkan ini berapa juta ini. Nah, ini kerugiannya per kecamatan. Dan ini sebenarnya data ini, skenario terburuk ini dan jumlah kerugian ini akan sangat dibutuhkan ketika kita mau masuk ke asuransi bencana. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Muhsin, bentuk model penelitian seperti ini kita coba propose ke Rispro, Kementerian Keuangan melalui program LPDP-nya, dan kita mencoba untuk Unciah dikasih Sumatera dan Kalimantan, kita mencoba memprediksi berapa kerugian yang bakalan dialami oleh masing-masing provinsi kalau sebuah bencana itu terjadi. Tapi penelitian yang kami lakukan ke depan ini multi bencana, maksudnya bukan hanya gempa. Kalau ini kan cuma gempa, dengan longsor dan dengan tsunami seperti apa. Tapi tantangan paling besar itulah membuat fragility curve. Ya, karena ketika kita nggak punya fragility curve, kita tidak akan pernah bisa tahu berapa kerusakan bangunan. Ya, kalau sudah dapat ini, kita bisa hubungkan nanti antara kerusakan bangunan dengan hazardnya. Oke. Oke, jadi kalau saya simpulkan, ya potensi gempa masih ada ya. Kemudian juga ini jadi kewajiban membuat bangunan tahan gempa itu menjadi sebuah kewajiban. Kemudian studi bawah permukaan, baik metode seismik, MASW ataupun mikrotremor, metode geolistrik untuk mendapatkan kondisi air tanah seperti apa, NSPT ya, CPT ya, sondir dan sebagainya itu wajib dilakukan sebelum sebuah bangunan itu dibuat. Jadi site investigation itu wajib. Kemudian survei batimetri juga perlu untuk Kota Banda Aceh karena juga untuk potensi tsunami sebenarnya. Nah, ini yang tadi ya, kesimpulannya alhamdulillah paper ini dapat Best Paper Award untuk tahun 2020 ya. Jadi karena online 2020. Tapi pengumumannya itu baru bulan Juli kemarin diumumkan Best Paper Award untuk tahun 2020. Dan komen dari yang menilai ini juga sangat bagus. Menurut dia ini bisa diaplikasikan di kota-kota lain. Jadi metode ini bisa diaplikasikan di kota-kota lain di seluruh dunia. Dan ini link jurnalnya ya, dari Springer Open ya, dia Springer tapi dia open access. Jadi semua orang bisa mengakses. Dan alhamdulillah foto kami itu ada di depan, dipajang di depan websitenya ini. Jadi ini ada saya, ada Pak Muhsin, Ketua HGI Aceh, kemudian ada Bu Yunita Idris, struktur engineer, ini ada Pak Samsidik, ini ada Pak Samsidik, ini civil engineer, kemudian Pak Mukal, geodesi, kurang Nopal kebetulan lagi nggak di Aceh, sama Prof. Pirgumin, beliau lagi karena di Australia. Jadi alhamdulillah papernya kita Indonesia ikut berbangga ya, karena salah satu orang Indonesia itu bisa dapatkan ini. Dan alhamdulillah karena muncul di halaman depan paper ini, saya lihat jumlah yang mengaksesnya cukup banyak. Jadi per hari itu bisa ada 50 orang membaca paper ini. Jadi ya mudah-mudahan berdampak ke citasi lah. Mungkin sekian Pak Rusli dari saya. Mungkin nanti kita diskusi di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat menarik Pak. Kemudian kontennya yang sangat penting. Minimal bisa memantik kita lagi untuk mengembangkan apa-apa yang sudah dirintis oleh Pak Ibnu Rusyidi. Ya, oke, para hadirin sekalian, para peserta webinar 3HG pada hari ini, mungkin
ada yang ingin mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, ya. Kami membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab sekitar 35 menit untuk saling sharing informasi dan ilmu terkait pemaparan dari Pak Ibnu tadi. Saya persilahkan peserta webinar untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi. Silahkan. Halo. Boleh Nova. Halo. Pak Ibnu. Ya, Pak. Pak mengawali diskusi. Pak, saya mau tertarik tentang okupansi tadi itu. Kayaknya akan ada hukum kesetimbangan yang bisa terjadi di situ, Pak, ya, karena kalau misalkan dalam suatu segmen yang kita tinjau, ini saya akan mengambil manfaat untuk Kota Palu, Pak. Kalau misalkan okupansi itu katakanlah dalam satu segmen sesar Palu Koro, kalau pada siang hari katakanlah rumah itu 0,3, sementara tempat-tempat aktivitas kantor, sekolah dan sebagainya nilainya 1. Nah itu kan ada balance nanti antara siang dan malam. Meskipun siang hari rumah agak kurang, tapi tempat aktivitas tinggi, tapi kan mobilisasi manusianya itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat satunya, tapi masih dalam satu segmen. Ya, betul. Nah, itu maksud saya. Ya, Jadi mungkin malam dan siang hari, dan itu sangat menarik buat saya untuk bisa juga kita kembangkan di Kota Palu. Ya, mungkin betul, ada Pak. Ya betul Pak, itu sangat bisa. Jadi kalau misalnya Kota Palu kita punya, saya yang paling tantangan yang paling berat itu Pak, kan kita harus punya peta bangunan, peta sebaran bangunan, Pak. Ya. Jadi peta sebaran bangunan SAP ya, dalam SAP CPL. Kemudian peta sebaran bangunan, kemudian peta jenis bangunan, kemudian peta jumlah lantai bangunan, itu kemudian peta peruntukan bangunan. Jadi di atribut tabel nanti di file di masing-masing poligon bangunan itu nanti akan ada jenis bangunan itu apa, kemudian peruntukan bangunan itu apa, kemudian jumlah lantainya apa, sampai terakhir jenisnya. Kalau untuk luas mungkin kita bisa hitung dari itu. Itu tantangan paling besar, karena kalau kita digit semua itu mungkin kita ngambil dari buka Google Earth, kita digit semua bangunan itu sangat tidak mungkin, karena kan juta ribuan ya, sangat banyak sekali. Mungkin kalau Bapeda Palu punya Pak, saya bisa ikut, bisa kita buat Pak. Karena saya juga punya penelitian dengan Tadulako ya, yang saya sampaikan dengan dengan Tadulako, jadi ada kerjasama terkait dengan multi hazard juga sebenarnya, dengan multi hazard. Oke, terima kasih Pak. Oke, peserta yang lain ada Pak yang mau bertanya? Ada Pak Gerald Manado, masih ada? Hagi Manado. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Oke, silahkan langsung ya bertanya, silahkan. Ya, saya Lia Mesari dari Fakultas Magister Arsitektur Unsia. Saya mau bertanya Pak terkait dengan prediksi korban tadi, apakah ada perbedaan antara prediksi korban untuk rumah dengan kantor, dan itu kenapa Pak ya penyebabnya? Ya, kalau ya terima kasih Lia. Langsung Pak Rusli. Ya silakan, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Rusli. Jadi ya Lia, untuk jumlah korban di bangunan kantor, sekolah dan rumah itu akan berbeda pasti. Tapi kalau untuk skenario siang, hasil yang saya hasilkan dari paper saya itu adalah berupa persentase populasi itu persentase, karena kan rumus injury itu kan populasi dikali dengan damage dikali dengan populasi ratio dikali dengan injury ratio. Nah untuk populasi itu saya cuma bisa buat dalam persen. Kenapa? Karena kita nggak akan mampu menghitung jumlah orang per bangunan secara persis, itu nggak mungkin, sangat sulit ya. Kecuali kita harus untuk kantor kita harus survei, tanya ke kantor semua kantor, untuk sekolah tanya ke semua sekolah ataupun melalui dinas pendidikan.
Untuk rumah-rumah kita tanya semua rumah ataupun melalui kecilnya kan itu sangat melalui kepala desa itu sangat banyak sekali. Nah, faktor yang paling utama nanti mempengaruhinya itu adalah untuk populasi kita anggap itu persentase itu 100. Ya, nah, yang mempengaruhi itu adalah pertama damage-nya. Damage antara kerusakan bangunan kantor dengan bangunan kantor mungkin dia masuk mungkin C1M mungkin. Ya, konkrit yang reinforced konkrit yang lantainya di 2 dan 3 ke atas lah. Tapi kalau untuk rumah kan bangunan itu C1L, low dia, bangunan low itu. Nah, damage-nya itu akan beda nanti pasti. Damage-nya, walaupun dia berada di posisi yang sama, damage tingkat kerusakan itu pasti akan beda karena bangunan itu akan berbeda. Nah, kemudian kan nanti akan ada occupancy ratio. Occupancy ratio itu kalau gempa siang itu pasti akan beda juga. Occupancy ratio kalau siang di kantornya 1 dikali 1, tapi kalau untuk di rumah dikali 0,3. Nah, kalau untuk injury ratio itu beda bangunan juga akan beda lagi. Jadi ketika kita hitung semua itu akan mendapatkan hasil yang berbeda walaupun antara rumah dengan kantor tersebut misalkan memiliki secara seismik dia goncangannya sama misalkan. Tapi respon kerusakannya itu akan berbeda-beda. Itu yang akan mempengaruhi jumlah korban. Tapi karena jumlah korban ini kan skenario terburuk nih ya, dengan asumsi bahwa orang susah untuk keluar dari bangunan, artinya setelah gempa terjadi orang tidak sempat keluar dari bangunan. Tapi kalau misalkan ketika gempa terjadi, misalkan hampir semua orang sempat keluar dari bangunan, kan pasti korban juga nggak akan pernah ada kan. Nah, makanya ini kan cuma prediksi jumlah korban. Dan seperti saya sampaikan tadi, ada juga peneliti yang berani memperkirakan jumlah kematian. Kalau saya belum berani kematian, bukan nggak berani sih. Nanti pasti akan ada yang yang banyak tanda tanya lah. Sehingga saya mengabaikan jumlah korban. Jadi saya sampai ke luka-luka saja. Ya, dan itu juga injury ratio itu kan berdasarkan historical earthquake ya, berdasarkan penelitian sebelumnya. Nah, idealnya emang historical injury ratio itu juga hasil yang ada di kita sebenarnya. Jadi misalkan ada gempa besar misalkan kita survei per bangunan tuh kita tanya ke masyarakat kita wawancara emang misalkan bangunan ini kerusakannya berapa persen, sekian kan dari orang struktur bisa tahu nih kalau bangunan ini kerusakan itu sekian. Katanya berapa orang tinggal di situ, berapa yang jumlah korban yang jadi korban, sekian, misalkan cuma 1 orang korban. Kemudian kita tanya lagi kita wawancara hampir ketika semua data banyak, sehingga kita akan punya kira-kira kalau bangunannya tipe ini injury ratio itu berapa sih? Nah, itu bisa. Jadi artinya penelitian saya ini kan untuk injury ratio saya masih menggunakan hasil dari penelitian sebelumnya. Jadi dan pasti penelitian yang sudah saya buat ini akan masih bisa Bapak Ibu kembangkan lagi. Bapak Ibu bisa mendapatkan injury ratio kampung masing-masing misalkan kota masing-masing itu sangat bisa. Artinya ini adalah penelitian masih mendasar, masih banyak juga merujuk dari paper orang ya. Maksudnya gini, kalau secara keilmuan penelitian yang saya lakukan ini sebenarnya itu integrasi ya. Artinya dia kalau lautan itu saya mengambil kawasan yang luas, berbagai macam ilmu saya gabungkan, tapi permukaan. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ada sub bidang tertentu, misalkan dari struktur mau mengembangkan fragility curve, itu kan artinya kan dia mau mengambil satu bidang, tapi dia deep ya dalam. Jadi penelitian saya itu masih umum sekali, masih mendasar sekali, tapi masih permukaan sebenarnya. Tapi karena mencakup banyak area, menggabungkan banyak ilmu. Terakhir mungkin itu yang jadi penyebab juga jadi best paper mungkin. Jadi menariknya karena bisa diaplikasikan di banyak di kota-kota yang lain. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya walaupun terlalu melebar jawabannya Lia. Terima kasih banyak. Baik Pak, makasih Pak. Oke, ya. Balia, ada feedback? Cukup? Cukup Pak. Ya. Oke, mungkin peserta yang lain Pak, silakan. Mungkin mahasiswa juga ada yang mau bertanya. Ya. Mungkin dari saya Pak Ibnu. Ya Pak Musin. Ini kan kita buat pemodelan untuk modelan intensitas kan, menggunakan persamaan intensitas untuk gempa dangkal dan magnitudonya di bawah 8. Nah, kalau misalnya kita ingin mengkaji misalnya dari subduksi itu kan lebih dari 8. Ya. Itu siapa yang mengembangkan ada nggak rumus intensitas itu? Kalau untuk subduksi belum Pak, saya belum cek persis karena waktu itu saya masih fokus ke gempa dangkal ya. Artinya kalau misalkan nanti kita bisa dapat kalau saya menyarankan kalau menggunakan rumus itu rumus intensitas atenuasi itu jangan yang umum ya. Kalau umum kan itu sangat global ya.
yang dihasilkan juga sangat umum. Mungkin nanti coba kita cari aja mana yang sangat spesifik untuk kawasan subduksi yang terbaru, ya, yang terbaru. Kalau ada mungkin bisa kita kembangkan dari menggunakan itu. Tapi beberapa kalau untuk gempa subduksi yang yang rumus yang sudah ada di OpenQuake, di software OpenQuake, saya rasa cukup banyak juga dan bisa kita gunakan, ataupun kita gunakan dengan berbagai rumus. Nanti kita coba bandingkan, nanti kita validasi dengan data hasil pengukuran lapangan mana kira-kira yang cocok untuk kawasan kita dari semua rumus yang sudah ada dari peta dari software OpenQuake itu. Banyak tuh rumus di MPA itu. Kita lihat mana kira-kira yang cocok untuk tempat kita. Artinya setelah validasi lapangan, karena ngomong kita harus validasi lapangan ya. Boleh validasi lapangan ataupun kita validasi dengan peta dengan akselerometer misalkan, ataupun data hasil gempa yang ada di BMKG. Mungkin itu Pak tadi. Oke. Tapi kita coba masuk lewat GMPE ya, jangan lewat intensitas ya. Ya betul ya, bisa lewat GMPE karena itu lebih saintifik ya. Kalau tadi kan dapatnya PGA ya. Kalau saya ini kan membuatkan dalam intensitas, karena waktu itu asumsi saya intensitas itu lebih mudah dipakai oleh orang banyak. Kemudian kebetulan fragility curve yang saya dapatkan itu memang dia dalam intensitas. Jadi fragility curve yang dikembangkan oleh Nagui dari Filipina itu memang dia menghubungkan antara intensitas dengan damage. Walaupun memang intensitasnya kan bisa juga kita konversi ke PGA sebenarnya, karena kan dia linear ya, sama. Karena saya temukan itu, terakhir juga dapat rumus dari Allen yang juga fokus untuk menghasilkan intensitas dan fokus untuk shallow kristal, gempa-gempa dangkal. Terakhir saya putuskan sudah saya gunakan rumus Allen, dapatkan hasil intensitas. Kemudian Nagui juga sudah ada fragility curve untuk memprediksi kerusakan bangunan dengan intensitas yang berbeda, dengan jenis bangunan yang berbeda. Terakhir saya putuskan saya ngambil yang intensitas. Oke, Pak Muksin ya. Pak Ibnu, ini ada pertanyaan satu ini dari peserta. Saya bacakan Pak ya. Ya. Ini dari Mas Egi Suyoga dari Teknik Geofisika Universitas Tadulako. Pertanyaannya gini Pak, untuk prediksi ini seberapa tinggi akurasinya? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ini saya share screen yang tadi saya data validasi ya. Jadi sebelum saya membuat lebih lanjut model gempa yang menggunakan rumus ini, saya sebelumnya itu melakukan validasi. Nah kebetulan tahun 2015 ya, 2013 ketika habis gempa Takengon, kebetulan kita ada kawasan yang gempa waktu itu, gempanya gempa dangkal di sini. Dan ini kemungkinan besar sebenarnya pulau 4 tadi dari danau ini, danau Lutawar ini. Kalau segmen Sumatera di sini sebenarnya di bawah sini. Jadi ini ada segmen baru. Jadi saya menggunakan rumus dari Helen itu saya buat gempa di sini. Ini sebarannya. Nah, sebarannya. Kemudian untuk VS-nya saya ngambil VS dari USGS seperti ini. Untuk ini. Oh enggak, VS yang punya hasil pengukuran saya juga. Ya, hasil pengukuran saya juga waktu itu. Nah kemudian saya validasi dengan data yang dulu saya survei makroseismiknya. Jadi ini ada lokasi yang saya verifikasi. Jadi, nah ini ininya, ya. Ini kawasannya, ada 4 kawasan, ya. Ini jaraknya. Kemudian ini intensitas di batuan dasar. Kemudian ini amplifikasi yang hasil penelitian saya juga. Sehingga S-nya segini dapatlah dari model dapat intensitas itu 9 di sini. Di Timbang Gajah ini, ya. Kalau Timbang Gajah itu kita lihat di sini. Kemudian kalau hasil pengukuran langsung waktu itu 2013 saya ukur langsung, saya dapat nilainya itu lebih kurang ini 7 sampai dengan 9. Artinya memang ini agak sedikit skenario terjelek ini, lebih tinggi dah hasilnya. Kemudian demikian juga dengan ini Ketol ini jarak rupture yang dari model dapat 9,4 intensitasnya. Tapi dari hasil survei lapangan menggunakan konsep dari Muson ya, kalau 89 ini sudah ada kerusakan bangunan, jadi bangunan tipe A rusak sekian, dapatlah 9 dia. Itu ada Muson itu dia keluarkan apa kriteria-kriterianya. Saya pakai kriteria itu untuk survei makroseismik. Nah, ini 9,4, di sini dapat 8 sampai 9. Ini juga Bergesen juga dari model ya, dari menggunakan rumus dapat 9,1. Kalau dari hasil pengukuran langsung di lapangan berdasarkan survei bangunan yang rusak akibat gempa waktu itu, gempanya 2015 ini, paper saya 2015 ya, berdasarkan ini. Actual intensity dari paper yang 2015 dapat ini 7 sampai 9. Ini juga jadi hasil model kita ini lebih sedikit tinggi ya, dibandingkan dengan aktual. Sedikit tinggi ya saya bilang, sedikit tinggi. Misalkan ini 9 maksimal, ini 9, ini 9,4. Artinya saya mungkin 0, ini 7,5, ini 7. Artinya dari aktual itu mungkin berlebih 0,5.
0,5. Tapi tetap hasil yang saya dapatkan dari ini tidak akan saya kurangi 0,5, tapi kita tahu bahwa skenario dari akurasinya itu ya sedikit lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan aktual. Tingginya pun nggak tinggi amat, sekitar 0,5 lah kalau kita lihat dari perbandingan ini perbedaannya. Mungkin itu Pak. Jadi karena saya lihat tidak begitu jauh sehingga saya putuskan ya udah saya gunakan rumus dari Allen 2012 ini karena akurasinya itu juga hampir mendekati akurasi yang aktual. Seperti itu Pak akurasinya. Oke. Itu untuk mungkin pertanyaannya. Oke, itu untuk ini ya, untuk goncangan. Kalau lain tuh kalau untuk jumlah korban itu ya mungkin skenario terburuk ya, skenario terburuk itu akurasinya. Gitu Pak. Pak Ibnu menyambung pertanyaan ini, apakah Bapak sudah punya pengalaman hasil perhitungan jumlah korban itu persentase loss persentasenya itu bermain berapa itu Pak? Oh, belum. Kalau untuk Banda Aceh ini belum, karena secara histori juga belum terjadi ya, dan kita nggak mengharapkan terjadi gitu. Semoga tidak terjadi. Nah, kecuali itulah paling kan kalau ada gempa besar, paling kita harus survei sebenarnya, survei. Kemudian kita modelkan dulu dari desk job tuh, dari menggunakan model, kita buat modelnya, kita hitung ini terus prediksinya tuh, oke dapatlah angka injury jumlah korban sekian, group damage-nya sekian ya, udah dapat nih modelnya. Nah, kemudian baru kita validasi kalau ada gempa, udah ada korban baru kita validasi ke lapangan kira-kira akurat nggak. Dan untuk yang saya lakukan ini, kalau untuk jumlah korban belum divalidasi Pak. Ini masih model dengan skenario terburuk sebenarnya. Kemudian magnitudo 7 juga untuk segmen Aceh itu kan skenario terburuk sebenarnya maksimal 7. Dan mudah-mudahan kan nggak terjadi 7, mudah-mudahan mungkin energi yang terakumulasi di segmen Aceh itu mudah-mudahan lepas pelan-pelan ya 5. Kemudian tahun depan 5 lagi, tahun depan 6. Misalnya nggak sampai sekali lepas 7, sehingga mungkin kehancuran itu bisa disebut hampir sama dengan saya prediksi. Ya. Artinya itu prediksi yang skenario terburuk. Ya, kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Ya betul. Angka ini sangat penting Pak untuk BNPB. Saya kan sering dengar mereka sering kelimpungan menghitung angka-angka itu. Ya, betul. Oke, peserta webinar, mungkin masih ada pertanyaan. Kami persilahkan untuk ini. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Ingin saya perkenalkan diri, mahasiswa Magister Arsitektur. Nama saya Cuk Nuridayati. Saya ingin menanyakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan dari Bapak Egy Suyoga tadi. Kan di sini Bapak Ibnu melakukan penelitian dengan survei makro dan permodelan Pak ya. Tadi kan bisa Bapak share-kan lagi screen yang tadi Bapak jelaskan ke Pak Egy. Kan di sini Pak yang daerah Timang Gajah, daerah Benar Meriah itu Pak ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan goncangan akurasi yang Bapak lakukan survei secara makro dengan permodelan, apakah di situ ada misalnya kita mengambil ini toleransinya segini, mana yang lebih akurat yang data yang Bapak ambil melakukan dengan survei makro yang aktual atau dengan permodelannya? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Pak. Ya, jadi yang namanya langsung Pak ya. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Rusli. Ya, yang pasti kan yang aktual tuh paling lebih bisa diterima. Yang model ini kan berupa model. Dan juga rumus ini kan shaking attenuation ini kan banyak sekali mungkin puluhan banyak sekali GMPE itu rumusnya tuh. Sekarang kita putuskan mana yang mau kita ambil karena yang kita ambil itulah yang kira-kira mendekati dengan realita di tempat kita, baik secara tektoniknya seperti apa dan secara site-nya itu seperti apa. Itu yang mau kita ambil. Dan juga harus saya sampaikan juga bahwa yang aktual ini pun ini juga ada biasnya juga sebenarnya. Jadi di sini ada bias pasti ada bias nih. Yang namanya model kan pasti nggak semua model yang sempurna. Model itu kan kita mencoba mendekati membuat model dengan menggunakan matematik mendapatkan mendekati aktual lah, walaupun tidak akan sama persis ya, karena kan kondisi di lapangan itu kondisi fisik bumi itu kan bervariasi ya, variability itu tinggi ya, uncertainty itu tinggi uncertainty. Demikian juga dengan survei yang ini juga ini kan berdasarkan survei sebaran kerusakan bangunan manual survei ini juga masih ada biasnya masih ada. Saya akui ini masih ada biasnya.
Memang idealnya ini kan kita punya alat sebenarnya, alat untuk ukur intensitas yang ditempatkan tersebar di seluruh tempat kita, ataupun akselerometer yang tersebar di seluruh tempat kita. Tapi kan itu nggak ada. Kita kan paling akselerometer punya ada di BMKG Matai, dan kan untuk kawasan di tengah mungkin nggak ada. Artinya kalau ada itu sangat bagus sekali. Artinya hasil survei ini ya saya akan katakan ini masih ada bias, ini juga masih ada bias. Dan itu nggak bisa kita pungkiri, kebiasaan itu apa ya, bias, uncertainty itu pasti ada karena kondisi lapangan itu pasti variability. Tapi kita akan mencoba mencari mana bias yang paling kecil ya. Dan saya lihat karena apa tadi kan toleransinya toleransi di bawah 1 mungkin masih bisa kita masuk akal. Misalnya 9 dengan 9,4 dengan 9 kan masih bisa kita terima. Tapi kalau misalkan di sini dapatnya 7, tiba-tiba hasil pengukuran aktualnya itu 89 kan itu udah jauh dari yang bisa kita terima kan, terlalu jauh. Tapi ini saya lihat masih dalam range kewajaran lah. Misalnya kayak itu dapat 7,5 hasil pemodelannya itu, tapi hasil aktualnya itu sekitar 6 sampai 7. Kenapa saya buat sekitar 6 sampai 7? Karena di tempat itu juga bangunannya itu juga kerusakan itu ternyata beda-beda, walaupun tipe bangunannya itu sama. Bisa jadi mungkin di bawahnya, tanah di bawahnya itu juga beda-beda juga faktor amplifikasinya, tidak sama persis dengan angka yang kita pakai, angka 1,3 ini. Makanya dia masih dalam ring juga. Jadi seperti itu. Jadi toleransinya itu ya masih di bawah 1 itu masih bisa kita tolerir untuk kita ambil modelnya. Tapi ingat ini model masih model MMI ya, intensitas monomer intensity. Mungkin itu Bu Cut dari arsitektur Indonesia. USK. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Cut pertanyaannya. Oke, Pak Ibnu, saya bacakan pertanyaan berikutnya Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke, ini dari siapa nih? Mbak Tufailah dari UIN Jakarta. Pertanyaannya begini Pak. Ketika kita sudah melakukan pemodelan simulasi kemungkinan terjadinya gempa, kira-kira kita perlu komunikasikan kepada siapa saja agar ketika terjadi bencana tersebut, kita dapat meminimalisir adanya korban, Pak. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Tufailah. Ya, hasil penelitian itu harus dikomunikasikan, harus disosialisasikan ya. Kalau enggak kan dia cuma tetap berada di apa? Ya tetap jadi menara gading lah kalau orang bilang, tetap berada di kampus, sedangkan masyarakat umum itu nggak pernah tahu. Dan saya melakukan sosialisasi. Jadi ini kan hasil penelitian saya tahun 2017 mulai selesainya itu 2018. Saya mulai 2017, selesai itu 2018 penelitian ini. Dan di tahun 2018 tuh saya bersama Pak Muksin juga, bersama tim dari peneliti geohazard TDMRC, kami membuat seminar publik di Kota Banda Aceh, mengundang semua, waktu itu kita undang semua camat. Kami undang semua camat yang dari tahun 2018 itu, walaupun memang hadir itu tidak semua camat, ada camat yang hadir, ada juga yang mewakili itu hadir. Dan di situ saya memaparkan hasil penelitian ini. Jadi karena kan hasil penelitian ini kan nanti bisa dilihat per kecamatan, per desa juga bisa. Kalau mereka minta data per desa, bisa kita keluarkan data per desa. Artinya semua unsur pemerintah yang ada di Kota Banda Aceh itu harus tahu hasil penelitian ini. Nggak hanya camat, waktu itu nggak salah Bapeda juga kita undang, pemerintah kota juga kita undang. Jadi kita sosialisasikan bahwa kita Kota Banda Aceh itu punya potensi gempa dari 2 segmen, kita punya potensi kerusakan sekian, kita punya potensi kerugian sekian, dan itu sudah kita lakukan. Nah, kemudian juga nggak hanya sampai di situ, jadi saya dalam beberapa kali seminar yang lain juga menyampaikan ini. Kemudian juga melalui media juga saya sudah dilakukan sosialisasi ya, melalui media ya. Dan sudah online, sudah ada beberapa media besar itu juga yang sudah mengonlinekan berita tentang potensi gempa di Banda Aceh. Kemudian saya pribadi juga melalui website saya Melek Bencana juga menulis juga hasil dari publikasi ini. Jadi paper ini kan scientific paper ya, jadi dia sebuah publikasi ilmiah ya. Tidak semua orang kadang mau membaca sebenarnya. Dan orang kan lebih suka membaca kan populer ya, artikel populer ilmiah dan karena populer itu bahasa itu lebih simpel. Dan website saya itu salah satu yang menulis dalam bahasa populer. Jadi saya selain aktif menulis paper juga saya alhamdulillah juga aktif menulis website, menulis di website pribadi Melek Bencana,
Dan itu memang dalam bahasa populer harapannya ya semua masyarakat bisa paham tentang bencana, nggak hanya masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh ya, karena walaupun kasusnya Banda Aceh, tapi juga ya seluruh Indonesia. Artinya sosialisasi, diseminasi ilmu yang sudah diteliti oleh para peneliti itu memang harus sampai ke masyarakat untuk ya supaya masyarakat tahu. Ketika mereka tahu, mereka akan tahu berbuat apa, ya, tahu bertindak seperti apa, sehingga ya ujung-ujungnya kan akan meminimalisir jumlah korban jiwa. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Toveles, semoga bisa masuk ya. Pak, satu lagi nih Pak dari Pak Irkhos Azir. Ini kayaknya pertanyaan tadi udah diulas juga, tapi ini ditanyakan lagi. Izin bertanya Pak terkait estimasi jumlah korban untuk satu zona. Misalkan siang untuk bangunan rumah digunakan 0,3, sementara 0,7 penghuni rumah sedang berada di kantor masih dalam satu zona. Apa paling beriritan? Silakan monggo Pak. Ya tadi itulah yang tadi itu kan. Jadi kalau untuk skenario siang itu kita nggak menghitung jumlah, jadi persen. Sehingga karena dalam persen kita tidak akan beririsan ya. Misalkan ada orang rumah, misalkan orang di rumah 6 orang. Kalau 0,3 kalau 30% kita bilanglah 6 orang pergi ke kantor, 2 orang tinggal di rumah ya. Kemudian yang 4 orang ini ada di kantor A misalkan ya. Jadi untuk skenario siang makanya saya tidak menghitung jumlah. Yang dihitung untuk skenario siang itu adalah persentase. Jadi kita nggak terserah berapa persen okupansi orang yang berada di bangunan sekolah, di bangunan kantor, terserah berapa persen berapa orang yang ada di bangunan rumah. Tapi nanti faktor pengalinya itu akan berbeda karena kalau untuk kantor kita kali 1 karena ya misalkan di sebuah kantor itu ada 100 orang. Ada 100 orang. Otomatis kan ke 100 itu berpotensi untuk jadi korban nih. Maka okupansinya itu 1 ya. Tapi kalau misalkan di rumah nanti okupansinya itu ya 0,3 karena dia kemungkinannya itu orang berada itu 0,3. Itu dalam bayangan saya ya waktu membuat itu. Tapi kalau misalkan nanti misalkan itu memang overlap, kita coba bisa kita diskusikan. Tapi ya rasanya nggak akan overlap karena persentase bukan dalam jumlah, dalam persen. Oke Pak. Oke Mas Ir ya, itu ya jawaban dari Pak Ibnu tadi. Berikutnya Pak pertanyaan. Ini pertanyaannya agak lain ini dari Mas Prayoga. Jika di suatu tempat terjadi gempa dan skenario terburuknya terjadi likuifaksi, apakah kita juga dapat memprediksi jumlah korban? Demikian Pak. Ya, ini juga rumit nih. Jadi kok yang saya buat ini, ya ini saya buat ini kan itu kan waktu saya teliti kan Palu belum kejadian Palu. Jadi saya lebih dominan tuh melihat kerusakan tuh berdasarkan dari goncangan tanah. Walaupun ada faktor likuifaksi yang saya masukkan itu 10% saya masukkan faktor kerusakan dari likuifaksi. Karena kita kan untuk Kota Banda Aceh kita udah punya peta kerentanan likuifaksi. Jadi dari 90% itu akibat faktor goncangan, ya 10% itu akibat faktor likuifaksi. Karena waktu itu kita belum melihat ada kejadian seperti di Palu. Ya. Nah, kalau apakah ketika ke depan bisa dihitung? Bisa. Tapi kan damage-nya itu kan multi ya. Jadi berasal dari multi hazard. Jadi misalkan nih, pertama kita harus punya, kita udah punya misalkan fragility curve untuk gempa. Damage akibat goncangan. Nah, sekarang bagaimana fragility curve untuk likuifaksi? Nah, itu belum punya kita kurva kerentanan likuifaksi kita belum punya. Kalau punya bisa kita hitung, tapi kalau fragility curve-nya belum punya itu belum bisa dihitung. Jadi model bisa dibuat, ya. Hasil bisa dihitung, damage itu bisa dihitung, sebenarnya bisa, tapi di tengah-tengah itu ada gap, namanya itu fragility. Andai kata fragility ini selesai, semua hazard kita punya fragility, punya kurva kerentanan, semua itu selesai. Tapi karena ini meneliti ini juga rumit, karena kan fragility kan itu juga bervariasi ya, maksudnya ya akan beda bangunan itu akan sangat berbeda. Dan itu yang kami juga tahun ini juga kan lagi multi hazard nih dengan Risk Pro nih. Nah, tantangan terbesar itu membuat sekolah saya membuat fragility, baik fragility untuk longsor, fragility untuk gunung api, debu gunung api seperti apa fragility-nya, aliran lahar seperti apa. Demikian juga dengan banjir seperti apa fragility-nya, tsunami seperti apa fragility-nya, itu juga tantangan. Sebenarnya itu gap-nya itu sangat besar di fragility.
Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang dari ahli earthquake engineer ataupun dari struktur teknik sipil dikombinasikan dengan ilmu geofisika, mungkin bisa mengembangkan ini sebenarnya, mengembangkan gap ini yang kita Indonesia itu belum punya. Itu Pak jawaban dari saya. Ya, betul Pak. Jadi masih banyak hole Pak ya, lubang-lubang yang masih banyak lubang-lubang Pak, banyak gap yang harus diisi sebenarnya. Kemungkinan kalau likuifaksi akan melibatkan banyak parameter lagi Pak ya untuk menghitung lebih. Ya betul. Oke, kayaknya kita cukupkan sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan para mahasiswa ya, untuk diskusi lebih lanjut. Nampaknya Pak Ibnu ini banyak kanal-kanal yang beliau udah buat. Nah, kita berdiskusi di waktu kita dibatasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, pukul 11 Indonesia Barat. Sangat menarik Pak Ibnu, Pak Muksin Pak, ini nampaknya mahasiswa kita geofisika dan geologi ini mungkin dengan kurikulum MBKM ini kita lebih mendorong hasil-hasil penelitian kita ini lebih ke depan Pak, sehingga seperti hasil dari penelitian Pak Ibnu itu tentang istilah-istilah death ratio, injury ratio, okupansi itu nampaknya sudah menyinggung-nyinggung ilmu-ilmu sosial Pak, yang kita perlu belajar lagi untuk ilmu-ilmu tersebut, dan mungkin anak-anak kita dorong untuk lebih belajar lagi ke ilmu tersebut yang terkait geohazard. Dari panitia mungkin yang menutup acara ini Pak musiknya Pak. Oke, jadi nggak ada kesimpulan Pak. Kalau kesimpulan semuanya sudah selesai, mari kita menjadikan presentasi dari Pak Ibnu ini sebagai pemantik bahwa masih banyak yang perlu kita pelajari dan sangat menarik dari data-data geologi, geofisika. Nah, yang lebih penting daripada mana aktualisasi dari hal ada pikirnya dengan di mana sana di Sulawesi. Oke, terima kasih hadirin sekalian. Saya kembalikan ke panitia atau ke Pak Muksin Umar sebagai penyelenggara. Silakan Pak. Gimana panitia, Mbak siapa? Isinya masih ada? Masih Bapak. Terima kasih Bapak. Menarik sekali untuk webinar pada hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rusli. Kita udah mencapai di penghujung acara. Saya akan mengundang Bapak Muharam Jaya Panguriseng untuk berkenan memberikan pesan penutup. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar yang luar biasa menurut saya. Informasi yang disampaikan tadi sangat bagus, dan satu yang saya garis bawahi bahwa benar juga ya, ilmu kita ini harus bisa ditransfer bukan hanya kepada para geofisikis atau para geoscientist, tetapi harus bisa dipahami oleh masyarakat umum. Tujuannya adalah bahwa informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi masyarakat dan terutama bermanfaat bagi pembangunan nasional. Saya betul-betul mengapresiasi risetnya Pak Ibnu dan tulisan Pak Ibnu, kemudian bisa menjadi masukan bagi bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah negara kita pada khususnya. Luar biasa menurut saya. Tantangan yang tidak mudah bagaimana caranya menjelaskan ilmu sains itu menjadi konsumsi bagi masyarakat pada umumnya. Luar biasa Pak Ibnu Rusdi. Mudah-mudahan generasi muda kita dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini mengambil manfaat dari webinar pada hari ini dan mengaplikasikannya untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Pak Muksin, Pak Rusli atas inisiatifnya, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari Komwil, ada Pak Disni, dan juga pada moderator Mbak Nadia. Saya harap bahwa ini bukan
yang terakhir, jangan di stop di seri yang ketiga ini. Dari Komil kita tunggu webinar-webinar berikutnya. Mari kita berlomba-lomba. Kalau di divisi lain juga berlomba-lomba, ini rebutan ini sekarang menampilkan tema-temanya di webinar Hagi. Jadi kita batasi sekali dalam 2 minggu. Insya Allah ini akan memberikan manfaat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Muksin, Pak Rusdi, Pak Rusli. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Juga kepada para peserta yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan kapok, kami masih menyediakan webinar-webinar berikutnya. Silahkan diikuti dengan mengikuti Telegram Forum Hagi. Mungkin Bapak-Bapak akan lebih mudah melihat informasi-informasi untuk acara-acara berikutnya. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Muksin untuk bisa memberikan pesan penutupnya, Pak. Terima kasih Mbak Nadia yang kami hormati. Terima kasih kepada Presiden Hagi, kemudian Hagi Sulawesi Tengah, Pak Rusli yang sudah mengarahkan acara, dan Mbak Nadia selaku MC, dan terkhusus pada Pak Ibnu Rusdi. Pertama, selamat sudah menjadi terpilih menjadi Best Paper Award, dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus haji baik di daerah maupun di pusat dan seluruh peserta. Dan saya yakin ini memberikan inspirasi untuk kajian-kajian berikutnya. Masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, masih banyak gap yang perlu kita isi. Ya. Tentu dengan kerja keras kita masih bisa mengisi gap-gap tersebut dan berkontribusi kepada negara kita. Ya. Dan tentunya selain dari tulisan-tulisan ilmiah, tulisan ini juga Pak Ibnu Rusdi menuliskan dalam bentuk tulisan populer. Nah, ini juga salah satu tantangan kita, dan juga dari kajian ini kita melihat betapa masih banyak kawan-kawan semua ya perlu terlibat dalam bidang yang berbeda-beda untuk memberikan kontribusinya ya. Dan memang tidak mudah untuk melakukan penelitian yang multidisiplin. Kita punya keterangan di sana sini. Kalau saya lebih ke teknologi misalnya, lebih ke gempa saja. Tapi kalau yang terkait dengan kerusakan bangunan dan sebagainya, punya ahli yang lain ya. Juga ada tadi arsitektur, mungkin rekan dari arsitektur, rekan dari arsitektur perlu juga memberikan kontribusinya. Bagaimana kita menentukan kerusakan? Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muksin. Kita telah sampai di penghujung acara dari webinar hari ini. Dimohon untuk partisipan dapat menyalakan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada partisipan dimohon untuk dapat menyalakan video atau kamera untuk sesi foto bersama. Oke, baik. Bisa kita mulai. Untuk operator, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Ini untuk ada info sedikit tambahan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin ingin menonton kembali sesi webinar pada hari ini. Videonya akan kita upload di YouTube Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi buat Bapak Ibu yang mau menonton lagi bisa subscribe YouTube-nya Hagi, dan juga untuk kegiatan-kegiatan Hagi selanjutnya bisa diikuti di Instagram, yaitu @infohagi. Kemudian tambahan untuk
partisipan yang mau mendaftar sebagai membership Hagi bisa langsung ke webnya Hagi ya, gitu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Nadia. Terima kasih, Mbak Nadia. Sukses ya. Pak Muksin, lumayan ini banyak juga pesertanya Pak Muksin. Iya, Pak. Hampir 200 tadi tembus. Menarik memang ininya. Karena dia multidisiplin, Pak. Ya. Oke, makasih ya Pak Muksin ya. Sukses ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga izin leave ya. Presiden, pamit Pak. Ya, Pak Muksin. Pak Isnianto, makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih banyak. Giliran tuh. Iya, Pak. Insyaallah. Ya. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Leave ya. Itu ya, Pak Isni tuh sudah siap-siap mau apa namanya list ini. Nextnya siapa? Ya, Pak. Dilaporkan ini, Pak. Iya, Pak. Ya. Terima kasih juga Mas Isni. Siap, Pak. Makasih banyak juga, Pak. Muharram udah hadir dari awal sampai akhir. Oke, Mas Isni, salib ya. Ya, makasih Pak Rusli, Pak Muksin, Pak Ibnu. Saya leave ya. Ya, Pak.